Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak semua. Kami tim penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2 kembali menyapa kawan pajak dalam acara podcast tentang serba-serbi SPT tahunan PPH tahun pajak 2025 melalui Kortek. Perkenalkan, saya Muslimah, penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2, dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya Mas Yoyo. Coba perkenalkan diri, Mas. Nama saya Mardian Nur Cahyo, penyuluh dari KPP Jakarta Sawah Besar 2, juga sama Tumus. Oke. Saat ini kita telah memasuki masa pelaporan SPT tahunan PPH 2025, di mana waktunya tinggal beberapa hari lagi ya Mas ya, mungkin kurang 20 hari lagi ya, sekitar itu. Iya. Ini memang momen kita di acara podcast kali ini, kita ingin membantu kawan pajak ya, bagaimana untuk cara mudah untuk pelaporan SPT tahunan PPH melalui Kortek ini. Nah mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Mas untuk yang mudah-mudah dulu ya, kemungkinan untuk yang pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi karyawan yang mungkin dari satu pemberi kerja dulu ya. Kita mau bahas tentang yang karyawan dulu ya. Berarti kalau karyawan satu pemberi kerja itu berarti bukti potongnya hanya satu. Bukti potongnya lembarnya namanya bukti potong A1. Kalau dulu namanya 1721 A1, sekarang tinggal BP A1 gitu. Itu dari satu pemberi kerja. Nanti kalau dilaporkan seharusnya SPT-nya ujungnya adalah SPT nihil ya. Iya. Untuk ini nanti ya Mas ya, untuk data-data yang ada di Kortek ini nanti apakah pengisiannya seperti di DJP online harus menginput satu-satu lagi seperti itu, atau seperti apa ini nanti Mas? Kalau pemberi kerjanya itu sudah membuat bukti potong BP A1 ini dari Kortex, maka di setiap pegawainya, di Korteknya pegawai udah langsung muncul Bu. Jadi kalau dilihat di menu bukti potong saya atau di SPT lembar L1D dan L1E itu akan sudah muncul bukti potong yang dibuat oleh si pemberi kerjanya itu. Jadi kita nggak perlu minta-minta sebetulnya ya, udah langsung muncul aja gitu. Untuk data harta dan utangnya juga otomatis atau perlu diinput juga Mas? Khusus untuk data harta dan utang, Kortek ini mengambil data dari DJP online yang lama gitu. Jadi datanya udah ditarik, tapi memang di Kortek kita harus mengupdate, ada beberapa isian yang perlu dilengkapi untuk terkait harta dan utangnya Bu. Seperti itu. Berarti ini ya nanti di L1 itu nanti untuk harta dan utang bisa diupdate ya Mas ya. Mungkin untuk data yang kemarin di tahun 2024 ada perubahan di tahun 2025 ini karena harus kondisinya per 31 Desember 2025. Nah itu nanti mungkin bisa ditambah, dikurangi atau juga disesuaikan nilainya per 31 Desember 2025. Dan untuk memunculkan ini Mas, biar data-data yang ada itu nanti terprepopolitit secara sistem. Nah itu mungkin yang dilakukan wajib pajak itu harus apa untuk pertama kalinya? Oke, dari pertama kali ya login Kortek dulu Bu ya. Login Kortek, kalau sudah berhasil masuk ke Kortek, nanti pilih menu yang tab atas itu SPT. Masuk ke SPT, kalau sudah masuk ke konsepnya, SPT sudah masuk, nanti di halaman induk jangan lupa klik posting. Harus diklik posting. Nanti sistem Kortek akan menarik data-data dari pihak-pihak lain atau mungkin dari tempat kerja kita atau mungkin data dari SPT yang sebelumnya. Ketika kita klik posting nanti kita akan menerima datanya secara otomatis masuk ke menu konsep SPT kita. Begitu ya kawan pajak ya, nanti pas kawan pajak masuk ke form SPT-nya, pas buat konsep SPT itu jangan lupa untuk klik posting terlebih dahulu.
Misalnya gini Mas, udah klik di posting ya, itu data bukti potongnya itu sudah muncul di L1E. dan Nah, ternyata untuk penghasilannya itu tidak semua masuk di L1D. Nah, ini nanti yang perlu dilakukan kawan pajak itu seperti apa? Apakah bisa di input manual atau seperti apa? Jadi ketika sistem Cortex ini kan formulir muncul ketika kita menjawab pertanyaan apakah Anda menerima penghasilan dari pekerjaan, kita pilih iya, maka di L1D dan E akan muncul tombol Bu. Ada tombol untuk tambah ataupun hapus. Nah, kita pastikan dulu di L1E, kalau memang di 1E-nya itu ada bukti potong, maka penghasilannya logikanya diklaim di L1D. L1D itu terkait penghasilan dari pekerjaan. Jadi kalau misalnya di L1E bukti potongnya ada 5, maka di L1D harusnya penghasilannya juga ada 5. Jadi disinkronkan. Kalau memang belum masuk di L1D, ada nanti tombol untuk tambah ataupun tombol untuk hapus gitu. Demikian ya kawan pajak ya. Untuk bukti potong sama penghasilan yang dari satu pemberi kerja itu nanti akan terpopulated by system ya. Dan nanti apa yang sudah kawan pajak input di L1 baik data harta, utang dan bukti potong yang sudah muncul data penghasilan itu nanti akan terintegrasi by system masuk ke Indo SPT kawan pajak. Jadi kawan pajak tidak perlu menginput ulang di induknya, itu nanti data akan terisi secara otomatis. Lalu untuk PTKP-nya di induk itu kan ada PTKP ya Mas ya. Nah itu untuk PTKP-nya itu seperti apa itu Mas? Kalau di PTKP pertama kita lihat di bukti potong dulu Bu. Di bukti potong itu kan tempat kerja sudah milih PTKP kita apa. Nah seharusnya idealnya PTKP itu tempat kerja pemberi kerja itu ngambil posisi per 1 Januari. Jadi kalau tahun pajak 2025 berarti per 1 Januari 2025 pegawai ini posisinya apa sih? Apakah TK0 ataukah K0 ataukah K1 gitu. Jadi ketika ada tambahan anggota keluarga tanggungan di perjalanan tahun di tengah-tengah tahun itu tidak akan mempengaruhi PTKP-nya karena PTKP-nya diambil di tanggal 1 Januarinya. Yaitu ketika bukti potong dibuat jadi PTKP-nya ngambil 1 Januari. Ketika PTKP ini diinputkan ke induk, nah berarti kan kita udah kita nih yang milih nih PTKP kita apa sih gitu. Mungkin saja memang berbeda dengan PTKP yang ada di bukti potong. Tapi ketika nanti berbeda dengan bukti potong, otomatis SPT-nya akan menjadi lebih bayar. Nah itu untuk dipertimbangkan. Karena harusnya sama informasinya antara kita dengan tempat kerja kita, sehingga bukti potongnya PTKP-nya sudah benar dari awal gitu Bu. Berarti ini ya untuk PTKP itu bisa di-input manual ya Mas ya, nanti dipilih sesuai dengan kondisi wajib pajak ya, yang nanti kondisinya harus per awal tahun pajak. Iya. Jadi nanti gini kawan pajak, kalau misalnya di tengah-tengah kawan pajak ada tambah anggota keluarga, itu nanti diperhitungkan di tahun pajak berikutnya, tidak bisa diperhitungkan di tahun pajak saat ini. Dan tentunya kawan pajak harus memberi informasi ya ke pemberi kerja nanti biar di bukti potong tahun berikutnya sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan untuk batasan maksimal tanggungan masih di K3. Nah, berarti gini kawan pajak, kalau K itu adalah status nikah ya, status kawin. Untuk tanggungan tambahnya 3, misalnya anak 3 itu K3. Ya, kalau misalnya kawan pajak memiliki tanggungan 4 atau 5, nah itu nanti yang bisa diperhitungkan di situ itu hanya maksimal 3. Tidak boleh lebih ya kawan pajak ya. Oke Mas. Lalu untuk ini misalnya nih ini tadi kan yang sudah dijelaskan kan mengenai single penghasilan hanya dari satu pemberi kerja. Nah ini misalnya nih gabung, ada suami istri masing-masing bekerja dan memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja. Nah ini cara penggabungannya gimana? Misalnya si istri memilih
saya tidak mau repot nih, biar administrasinya satu aja, satu kakak, biar dilaporkan oleh suami. Nah itu seperti apa itu Mas? Bu, ini mekanisme perpajakannya berarti kan gabung ya, gabung kewajiban perpajakan suami dan istri. Yang pertama itu pastikan NIK istri sudah terregister ke Kortek juga. Kemudian cek di akun suami, pastikan istri dan keluarga masuk di data unit pajak keluarga di Kortek suami. Kemudian NIK istri pastikan dia non-aktif. Nah, kalau istrinya masih aktif di Kortek, silakan ajukan permohonan non-aktif dulu. Ketika istrinya sudah non-aktif, sudah masuk ke daftar anggota keluarga sebagai tanggungan, maka si suami menjadi kepala keluarga yang menanggung perpajakan seluruh keluarganya sesuai di kakaknya kan. Jadi ketika nanti wajib pajak si suami dapat bukti potong A1, kemudian si istri juga dapat bukti potong A1 atau A2 gitu ya. Dan memang tidak ada bukti potong lain, jadi ya satu tempat kerja, suami satu tempat kerja, istri satu tempat kerja. Satu tempat kerja ini bukan berarti tempat kerjanya sama, enggak, tapi satu tempat penghasilan. Jadi mungkin suami di PT A, istri di PT B gitu ya. Nah ini bisa digabung. Cara menggabungkannya dengan cara pertama tadi NPWP atau NIK si istri harus nonaktif dulu. Kemudian silahkan masukkan penghasilan istri sesuai bukti potongnya ke kolom yang final, gitu. Jadi ketika suami login, pada umumnya bukti potong suami dan bukti potong istri akan muncul di L1E suami. Sebelum hapus, pindahkan dulu ke final, gitu. Ketika nanti si penghasilan istri sudah masuk semua ke final, penghasilan PPh final dari istri dengan satu pemberi kerja, baru di pihak suami L1D dan L1E atas nama istri boleh dihapus, gitu Bu. Jadi nanti ke induknya hanya terkait penghasilan suaminya saja, karena istri sudah masuk final, di induk hanya penghasilan suami, maka SPT-nya umumnya jadi nihil, gitu. Jadi nggak ada kurang bayar lagi. Gitu ya kawan pajak ya. Apabila ada istri yang memang memilih untuk gabung sama suami, dipastikan dulu data NIK istri harus sudah ada di DUK suami. Ya, Nah, nanti bisa dicek di akun Korteknya suami apakah data istri itu sudah menjadi tanggungan dan dipastikan PTKP-nya nol. Demikian juga dengan anak-anak yang menjadi tanggungan, begitu ya Mas ya. Betul. Dan untuk bukti potongnya, nanti bukti potong istri masuk ke L1E dan L1D suami. Awalnya seperti itu. Nah, awalnya nanti seperti itu, dan seperti apa yang sudah disampaikan Mas Yoyo tadi, untuk penghasilan istri ini nanti dilaporkan di L2A sebagai penghasilan final suami, dan nanti penghasilan istri yang otomatis tadi masuk di L1D sama L1E nanti bisa dihapus biar tidak terhitung gabung ya, biar tidak dihitung sebagai PPh terutang di induk si suami. Tapi ada catatannya Bu, ya. Kalau istrinya dapat dari 2 tempat kerja, bukti potongnya ada 2, nggak berhak, nggak boleh final. Dua-duanya harus masuk ke L1E dan L1D. Ya, itu untuk jadi catatan ya kawan pajak ya, yang boleh masuk sebagai penghasilan final suami itu hanya yang dari satu pemberi kerja. Seandainya ada 2 pemberi kerja, tidak bisa dianggap sebagai penghasilan final suami, tapi harus digabung sebagai penghasilan suami, nanti akan otomatis masuk ke induk seperti itu ya Mas ya. Nah, ini gini Mas, banyak yang bertanya, itu ternyata itu ada setelah dibuka di akun suami, ternyata bukti potong istri belum masuk di akun suami. Nah ini cara ngeceknya bagaimana ini Mas? Cara ngeceknya paling gampang, si istri harus tanya ke HRD-nya. Ya, seperti itu ya? Iya, ada 2 kemungkinan tuh. Yang pertama, si HRD belum bikin bukti potong melalui Kortek. Kalau lewat Kortek pasti udah ketarik. Atau mungkin masuk ke akun istri ya? Iya, betul. Ya paling idealnya di input tambah.
Kalau memang belum ada di-input tambah. Minta fisik bukti potongnya dicetak, nanti di-input tambah aja. Nah, seperti itu ya kawan pajak ya. Nanti apabila ada yang kendala mau gabung suami tapi ternyata lo kok di suaminya belum muncul. Nah, itu pertama coba klarifikasi dulu ke bagian HRD atau finance-nya dulu. Dan nanti minta untuk bukti potongnya biar bisa diinput secara manual di akun suami, atau mungkin juga bisa dicek di akun istri. Kemungkinan kemarin sebelum si istri meng-NE-kan bukti potongnya sudah masuk ke akun istri. Nah, itu nanti bisa dilihat di My Dokumen istri, nanti di-download, dikasihkan ke suami untuk di-input langsung ke L2A. Seperti itu ya kawan pajak ya. Ya. Gimana ya? Apalagi Bu? Gini Mas, misalnya nih tadi kan bukti potong itu sebenarnya otomatis masuk ke iya, L1E dan penghasilannya masuk ke L1D. Nah itu misalnya ternyata kok setelah di-refresh berkali-kali baik data istri atau suami ternyata belum masuk. Lah ini mungkin ada kendala apa gitu ya Mas ya, atau mungkin ada langkah yang harus dilakukan oleh kawan pajak seperti apa? Paling mudah sih kemungkinan lupa klik posting Bu. Nah itu kawan pajak pas awal masuk Iya. dia postingnya lupa. Ada di induk itu klik posting dulu. Tapi kalau memang udah klik posting nggak keluar, kembali tadi konfirmasi ke penerbitnya. HRD ya. HRD atau keuangan, minta dicetakin gitu. Atau mungkin juga bisa ya waktu si HRD mungkin sudah bikin bukti potong tapi mungkin input nick-nya keliru. Nah, itu bisa jadi ya. Atau mungkin juga pada waktu input nick-nya tidak terbaca nih pada waktu bikin bukti potong. Akhirnya si finance atau HRD-nya bikin bukti potongnya pakai yang 99 gitu ya. Itu NIK lama yang ya itu kan nggak nanti tidak muncul, nggak akan muncul, tidak akan muncul ya di bukti potongnya ya. Nah, seperti itu ya kawan pajak ya. Untuk bukti potongnya apabila tidak muncul mungkin bisa diklarifikasi ke HRD ya. Untuk mungkin juga wajib pajak perlu untuk pemadanan NIK NPWP ya Mas ya, kemungkinan kalau belum pemadanan ya pasti kepakainya 99 itu nanti. Iya, siapa tahu belum pemadanan NIK dan NPWP. Lah itu nanti harus dipadankan dulu karena yang bisa diinput di Kortek itu adalah NIK yang sudah valid. Seperti itu ya. Dan ketika nanti ada pegawai yang belum pemadanan ya kami sarankan ke KPP sih, atau ke KPP karena ada data nomor HP sama data email itu harus diupdate. Ada verifikasi ke SMS dan verifikasi ke email. Dan kadang ada yang diminta foto. Nah, itu dia, foto muka. Kalau dari HP sih beberapa berhasil. Silahkan dicoba dulu. Kalau memang mentok dari Mandiri gagal, layanan Mandirinya gagal, silahkan ke KPP terdekat. KPP-nya terdekat, nggak harus KPP terdaftar. Bisa. Iya Mas ya, tadi udah dijelasin semua ya. Untuk pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi untuk karyawan sendiri dari satu pemberi kerja, lalu untuk gabung suami istri dua-duanya dari satu pemberi kerja. Nah ini misalnya gini Mas, ada lagi suami istri mau gabung, nah, tapi si istrinya ini bukan karyawan tapi memiliki usaha. Memiliki usaha. Nah ini untuk pelaporannya seperti apa Mas? Memiliki usaha, istri memiliki usaha, berarti ada dua kemungkinan usaha. Yang pertama usaha yang termasuk ke PPh final UMKM, sama usaha yang terkait pekerjaan bebas. Kalau usahanya itu UMKM, omset di bawah 4,8 miliar, ada jual beli, ada jasa apa gitu ya, itu nanti masuk ke kolom yang PPh final L3B ya Bu, yang L3B. Nah, pembayarannya seperti apa? Pembayarannya kalau memang sudah pernah dilakukan pembayaran, nanti akan ketarik datanya di L3B-nya itu, berapa yang sudah masuk pembayarannya gitu. Kalau belum ya nanti nol, bisa dibayarkan ketika sebelum laporan SPT tahunan ini. Perbedaan dengan DJP online yang lama, kalau yang sistem lama itu belum bayar masih bisa lapor. Kalau sekarang enggak. Sekarang kalau memang ada kewajiban pembayaran PPh final UMKM,
per bulannya ada pembayaran berapa, itu sudah harus dilakukan pembayaran dilunasi dulu. terlebih dahulu. Iya. Ya. Kalau belum dilunasi nanti belum bisa disubmit. Kemudian kalau yang penghasilan istri dari usaha, misalnya pekerjaan bebas, mungkin dokter, mungkin notaris, mungkin pengacara, nanti bisa mengajukan norma. Nah, kalau udah berhak norma, nanti formulirnya juga masuk ke formulir yang penghasilan neto norma. Kalau ini Mas, misalnya pekerjaan bebas ya, tapi sampai saat ini ternyata lupa kemarin belum mengajukan permohonan NPPN. Ini apakah masih bisa? Kawan pajak masih bisakah? Masih bisa, sejauh ini masih bisa. Ya. Ada batasannya nggak Mas? Maksudnya harus Batasannya adalah sampai berhasil. oh gitu ya, mungkin sampai Dicoba aja, Bu, ya. dicoba nanti untuk pengajuan NPPN ya, sampai nanti batas akhir SPT tahunan PPh Iya, 2025 disampaikan ya. Coba aja deh sampai 31 Maret 2026 untuk pengajuan tahun pajaknya, ingat ya 2025 ya. Karena kalau kita ngajuin 2025, kita juga harus ngajuin lagi 2026, jadi 2 kali. Oke. Kalau tadi kan yang disampaikan untuk penghasilan yang PPh final UMKM ya Mas ya. Nah, itu nanti akan muncul di lampiran 3. Nah, misalnya ini nanti yang contohnya untuk yang penghasilan dari dokter atau notaris tadi, atau mungkin pekerjaan bebas lainnya. Nah, ini nanti untuk penghitungan dari si suami di induknya seperti apa ya Mas ya untuk pelaporannya? Kalau si istri masuk ke pekerjaan bebas sudah pakai normanya sudah ikut di PMK, maka persentasenya sesuai di norma itu, Bu. Berapa dari bruto penghasilan setahun dikali dengan norma, misalnya normanya 50% gitu. Jadi ya 50% dari penghasilan setahun itu yang akan dihitung ulang di induk nanti. Otomatis nanti ya dari apa yang sudah diinput secara manual berarti ini ya, diinput manual, nanti penghasilan netonya akan otomatis ketarik ke induk gabung dengan penghasilan suami ya. Seperti itu. Nanti PPh-nya berarti dihitung secara progresif ya Mas ya, pakai pasal 17 ya. Betul, nah jadi nanti kurang PTKP ya. Iya, berarti bisa kemungkinan kurang bayar dong ya. Bisa aja. Iya. Bisa. Nanti untuk pelaporannya seperti apa Mas? Kan harus membuat kode billing seperti itu. Oke, ketika nanti penghasilan istri dan suami sudah fix ya, sudah masuk ke sistem bagian induk, nanti kan dikurangi PTKP dulu. Setelah kurang PTKP tersisa penghasilan kena pajaknya berapa, baru kita hitung tarifnya. Tarifnya nanti udah otomatis di sistem. Ketika sudah muncul, misalnya kurang bayar 100.000 gitu, nanti billingnya akan muncul ketika kita pilih bayar dan lapor. Nanti pilihannya akan muncul apakah ada deposit. Kalau tidak pernah melakukan pembayaran deposit, maka kita pilih nanti tidak ada deposit, dan nanti akan tercreate otomatis kode billingnya. Ketika SPT sudah dipilih simpan konsep, bayar dan lapor, tanda tangan pakai paspres, keluar kode billing, maka dari konsep dia pindah. Konsepnya nggak ada lagi, nanti ke menu menunggu pembayaran. Kalau terjadi mungkin kesalahan hitung, jadi billingnya salah nih gitu, bisa dibatalkan nggak? Masih bisa dibatalkan. Silahkan nanti ke menu pembayaran, pilih kode billing yang belum dibayar. Di situ ada tombol untuk pembatalan. Manfaatnya apa? Manfaatnya agar SPT-nya nanti kembali lagi ke konsep, kita perbaiki masih sempat diperbaiki sebelum dilakukan pembayaran. Oh, berarti masih bisa ya, seandainya ada kesalahan atau apa, masih bisa kawan pajak lakukan edit. Dan apabila sudah dilakukan pembayaran, ini otomatis ya Mas ya? Otomatis terlapor dan tidak perlu istilahnya menginput apa-apa lagi ya. Udah terlapor ya sudah. Nanti dapat tanda terima, bukti penerimaan elektronik. Saat ini BPE-nya ya, BPE-nya masuknya ke email, Bu. Ya. Nanti gini kawan pajak, apabila kawan pajak SPT-nya itu sudah masuk ke SPT yang dilaporkan, kawan pajak bisa mengunduh PDF induk ya dari SPT yang tadi sudah kawan pajak sampaikan, juga bisa ada dilihat ya di situ ya, data-data apa yang tadi sudah dimasukkan, dan nanti BPE-nya itu nanti masuk ke email kawan pajak semua, atau mungkin juga bisa dicek di
notifikasi ya, atau mungkin di My Dokumen, Iya, itu dokumen juga saya. bisa. Demikian kawan pajak, dari serba-serbi SPT tahunan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini dan pagi hari ini. Batasnya kapan nih Bu? Iya. Ada perpanjangan nggak Bu? Iya. Gimana? Nggak ada perpanjangannya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Tetap Mm-mm. 31 Maret ya? Ya, untuk Pribadi ya? apakah ada perpanjangan atau tidak ya kita menunggu peraturan lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Kemungkinan dengan adanya libur panjang hari raya, apakah nanti mau ada perpanjangan penyampaian SPT tahunan apa tetap paling akhir 31 Maret 2026. Kita menunggu pengumuman dari pemerintah. Seandainya memang tidak ada perpanjangan, berarti batas waktu pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025 tetap tanggal 31 Maret 2026. Ya. Oke. Demikian ya kawan pajak ya, bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak dan bisa menambah wawasan wajib pajak semua dan memperlancar pelaporannya, seperti itu. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan sebelum batas waktunya berakhir. Karena ini melalui Kortek kan hal yang baru ya. Kalau Bapak Ibu nanti menemui kesulitan bisa konsultasi ke KPP terdekat. Karena pribadi SPT tahunan pribadi itu di KPP terdekat manapun akan dilayani. Ya. Jadi kawan pajak tidak usah cemas, tidak usah ragu ya. Kami Direktorat Jenderal Pajak akan terus memberikan pelayanan yang baik dan terbaik bagi kawan pajak semua dalam pelaporan SPT tahunan ini. Dan kita semua ya mengapresiasi kawan pajak yang sudah lapor SPT sampai dengan saat ini. Dan monggo ya nanti apabila ada kendala dalam pelaporannya, ternyata ada di tengah jalan kok ada masalah yang perlu dipertanyakan, silahkan menghubungi kami di KPP terdekat kawan pajak. Jadi nggak perlu ke KPP terdaftar, bisa juga telepon ke Kering Pajak 1500-200. Ya, sudah. Ya, demikian kawan pajak dari kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.